Suami saya itu memang sudah berhenti selingkuh, Bun. Bahkan beliau di sini sudah jadi suami yang baik. Tapi sampai sekarang saya belum juga bisa melupakan perselingkuhannya. Saya harus gimana ya, Bunda Ayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, itu tadi adalah salah satu keluhan yang cukup ramai dirasakan oleh klien-klien saya. Ya, sebenarnya topik ini sudah pernah saya bahas. Suami sudah taubat dari perselingkuhannya dan berusaha menjadi suami yang jauh lebih baik. Tapi di sini istri masih belum bisa move on dari luka batin dan traumanya akibat perselingkuhan suaminya. Tapi belakangan ini kasus seperti ini itu cukup membanjiri meja konsultasi saya, dan karena itulah saya perlu membahasnya kembali. Fenomena semacam ini adalah salah satu bentuk trauma batin, Bun. Nah, setidaknya ada beberapa gejala Bunda itu menderita trauma perselingkuhan. Misalnya nih, yang pertama, Bunda di sini sering teringat perselingkuhan suami saat sedang sendirian. Nah, pas nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba Bunda itu keinget perselingkuhan suami. Lalu hati itu rasanya sakit sekali. Nah, lalu Bunda di sini menangis. Nah, ini tanda ada trauma yang membekas di hati. Nah, yang kedua, Bunda rasanya itu masih ingin mengungkit lagi perselingkuhan suami tiap ada masalah. Yang ketiga, kadang Bunda itu masih terbesit ya perselingkuhan suami saat mau berhubungan ranjang. Yang keempat, Bunda selalu pengen tahu dan kepo pada aktivitas suami. Dan yang terakhir, Bunda itu sering merasa gelisah saat suami keluar rumah sendirian. Kalau Bunda itu masih punya gejala ini, nah itu tandanya Bunda masih punya trauma. Dan trauma ini kalau tidak segera disembuhkan, itu bahaya sekali, Bunda. Ya mungkin Bunda berpikir bahwa bahayanya ya untuk diri Bunda sendiri. Nah, ternyata nggak cuman itu, Bun. Secara psikologis, trauma ini memang berbahaya buat kesehatan mental Bunda, ya, mengganggu pikiran dan perasaan Bunda. Tapi lebih dari itu, aura Bunda nantinya akan tercemar dan rusak. Ya, kalau sudah rusak, ini akan mempengaruhi aura rumah tangga Bunda. Ya, membuat hubungan dengan suami jadi nggak nyaman. Dan batin Bunda beserta suami itu jadi susah untuk terhubung. Bahkan yang lebih berbahayanya lagi adalah ketidaknyamanan ini itu membuat suami merasa taubatnya itu nggak dihargai. Padahal secara psikologis, suami yang bertaubat itu juga butuh dukungan dari istrinya. Nah, di sini saya khawatir kalau trauma ini tidak segera Bunda tuntaskan dan Bunda masih terpancing oleh sikap-sikap yang serba cemas dan emosional, nah endingnya suami malah terpancing untuk berpaling lagi, Bun. Dan hal semacam ini sudah sering kejadian. Nah, lalu gimana solusinya kalau sudah sampai seperti ini? Ya, tentu saja trauma ini harus dihilangkan dulu. Dan kalau memang gejalanya itu sudah parah, saya anjurkan Bunda ikut terapi saja. Nah, insya Allah di sini saya akan bantu Bunda mengangkat luka batin dan trauma yang masih tersisa di hati Bunda melalui ya terapi pemurnian hati Anira supaya Bunda bisa lebih plong, lebih lega, lebih tenang dan damai. Sekaligus memancarkan aura yang lebih positif. Nah, buat para sahabat Bunda yang ada di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sekitarnya, maka silakan Bunda bisa datang di acara saya, yaitu terapi pemurnian hati secara privat di Surabaya besok tanggal 8 sampai 10 Desember 2023. Nah, di sini Bunda bisa mendapatkan terapi secara langsung dan Bunda boleh bisa ceritakan Bun semua masalah rumah tangga Bunda untuk mendapatkan solusi terbaik secara lahir maupun spiritual sesuai dengan kondisi Bunda. Atau kalau Bunda ingin terapi secara jarak jauh, ya Bunda bisa mendaftar langsung saja ke Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Nah, kalau Bunda mengalami trauma semacam ini dan ingin tips yang bisa dilakukan di rumah, oke, pertama-tama, sekarang Bunda tanyakan pada diri sendiri, apakah keinginan Bunda untuk mempertahankan rumah tangga ini murni dari keinginan Bunda sendiri? Apakah taubatnya suami ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya Bunda harapkan? Kalau memang iya, maka coba tanyakan lagi pada diri Bunda. Nah, kalau suami sudah baik seperti ini,
apalagi yang perlu dia lakukan sehingga membuat Bunda di sini lebih percaya. Ya biasanya saya sering menyarankan klien-klien saya untuk membuat ya semacam surat perjanjian yang bermaterai sebagai usaha lahiriahnya. Ya supaya di sini juga suami benar-benar terikat secara hukum dan gak berani macam-macam, sekaligus membuat Bunda sebagai istri itu merasa lebih tenang. Nah selanjutnya coba gali lagi ke diri Bunda. Kalau semua usaha lahiriah sudah dilakukan dan suami pun sudah menyepakati, bahkan sudah berusaha ya untuk merubah menjadi suami yang jauh lebih baik, lantas apalagi yang Bunda butuhkan supaya Bunda bisa menaruh kembali kepercayaan pada suami Bunda? Nah, hal-hal seperti ini perlu digali lebih dalam lagi kalau ingin segera tuntas. Dan saya cukup sering menangani pasangan suami istri yang datang konseling bersama-sama. Jadi saya sediakan nih Bun, sesi konseling untuk suami dan istri baik secara terpisah maupun bersama-sama. Ya, untuk menggali dari dua sudut pandang dan memberikan mediasi dan solusi jalan tengah supaya Bunda dan suami di sini bisa kembali harmonis, kembali bahagia, dan Bunda pun bisa merasa lebih tenang menjalani rumah tangga Bunda. Nah, jadi buat para sahabat Bunda yang punya masalah semacam ini dan butuh penanganan intensif, silahkan Bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Baik, semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.